Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, jamaah sholat maghrib sekaligus jamaah majelis ta'lim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sebelum pengajian ini kita mulai, patutlah kita bersyukur atas karunia Allah berupa keimanan dan keislaman dan kesehatan serta waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa untuk istiqomah melakukan amal soleh dan ibadah hingga akhir hayat kita bi husnil khatimah. Untuk itu mari mengawali kajian ini jangan lupa untuk niat ngaji terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, diampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, dan dimudahkannya kita mendapat ridho dan rahmat Allah, dimasukkannya kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun ngaji kangge syiar agamanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib krana Allah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sampai pada halaman 111 ya. Juz 3. Bismillahirrahmanirrahim. Eh 113, maaf ya. 113. Sampun 113. Disampaikan di kitab ini di atas sendiri itu bahwa hati manusia itu tidaklah sepi dari syahwat. Artinya hati potensi untuk dikuasai oleh syahwatnya, sehingga manusia dengan syahwat yang menguasai dirinya itu akhirnya melakukan hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sehingga sifat-sifat pamrih, sifat sombong, rakus, hasud, dan lain sebagainya itu mendominasi hati seseorang. Maka dengan hati yang penuh dengan sifat-sifat yang dikuasai oleh syahwat itulah menjadi sebuah pintu masuk setan itu menguasai hati seseorang. Alladzi iwaswisu fi sudurinas. Sehingga di kitab ini diterangkan bahwa hati itu bagaikan benteng yang memiliki pintu-pintu yang dijaga begitu ketat, tetapi pintu-pintu itu tidaklah juga bagi iblis itu mudah untuk memasukinya. Jadi iblis itu masuk dari sifat-sifat keserakahan, kemaksiatan, kesombongan, pamrih, dan lain sebagainya itu di hati seseorang. Sehingga andai kata tanpa maunah pertolongan Allah, tentu manusia itu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya satu-satunya cara untuk membentengi pintu-pintu yang diibaratkan hati ini benteng memiliki pintu, penjaganya itu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir yang paling afdal itu fil qalbi, di dalam hati kita. Walaupun bil lisan juga boleh, di hati pun juga itu lebih afdal. La ilaha illallah itu afdalu zikri, seutama-utamanya zikir. Tapi jangan salah bahwa kalimat la ilaha illallah itu aila ma'buda bil haqqi illallah. Jadi mengisbatkan Allah lah yang patut dan layak dan yang paling hak untuk disembah. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak ada yang patut disembah, aila ma'buda bil haqqi illallah. Jadi bukan seperti pandangan orang-orang kafir, ya. Asyhadu itu berarti kita itu ikrar. Jadi kita ini berikrar, kita itu bersaksi, bukan menyaksikan. Jadi seakan-akan orang Islam itu punya Tuhan tapi nggak bisa menyaksikan, tidak bisa melihat. Jadi kalau orang itu bersaksi, seakan-akan saya bersaksi ini speaker, mic, dan saya tahu kalau ini mic. Nah itu kan menyaksikan, bukan ikrar namanya. Makanya kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah itu adalah saya berikrar, bersaksi, bukan menyaksikan. La ma'buda bil haqqi illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk disembah hanya kecuali Allah. Jadi yang ada di dunia ini yang patut disembah hanya Allah, yang lain nggak patut. Nggak patut disembah, nggak patut jadi Tuhan. Semuanya ini adalah makhluk. Yang Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita harus berikrar pula, bersaksi pula bahwa Muhammad itu abduhu wa rasul,
beliau seorang hamba dan sekaligus Rasul. Tidak lebih dari itu. Jadi beliau itu seorang hamba seperti kita. Gak ada bedanya dengan kita. Ya manusia, butuh makan, butuh minum, juga menikah, punya anak, punya istri. Sehingga tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh sampai kemudian disembah. Sebagaimana orang-orang kafir sampai mengkultuskan Isa menjadi Tuhan, mengkultuskan Uzair seperti Yahudi menjadi anak Tuhan, atau agama-agama filsafat Buddha Hindu yang menuhankan para dewa dan sebagainya. Jadi kita berikrar Nabi itu adalah abdun, hamba, tidak lebih daripada itu. Dan kita berikrar pula bahwa Nabi Muhammad itu Rasul, diutus oleh Allah untuk menerima wahyu dan agar disampaikan kepada manusia di dunia, agar manusia itu meraih kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Nah, seorang Rasul kita harus meyakini itu orang yang maksum, ya, dipelihara, dijaga setiap ucapan, perilaku, dan perbuatannya dari segala dosa dan kemaksiatan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah wahyu. Sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Jadi tidaklah apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu kecuali adalah wahyu, bukan hawa nafsu, ya. Mboten sak karepe dhewe, sak udele dhewe, mboten. Tapi semata berdasar wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meyakini ketika zikir itu la ilaha illallah ay la ma'buda illallah. Seperti kita misalnya sholat itu kan menghadap ke Ka'bah. Menghadap itu tidak harus kemudian Ka'bah di depan kita, kan? Jadi tidak harus menghadap itu Ka'bah di depan kita. Harus terlihat di wajah kita. Ya sama dengan ketika asyhadu kita bersaksi ikrar, itu kemudian harus tidak wajib terlihat oleh mata kita. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Jadi Tuhan itu kalau benar itu adalah bisa dilihat. Nah, masa Tuhan tidak bisa dilihat? Nah, itu malah merupakan sebuah kebodohan, ya. Makanya ketika kita zikir itu la ilaha illallah, hati kita menetapkan aila ma'buda bil haqqi illallah. Dan hukum zikir itu wajib, ya. Fadhkurullah katsiran bukratan wa asila. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan petang. Jadi di mana kapanpun tidak mengenal waktu, kita senantiasa untuk agar setiap detik hati kita mengingat Allah. Itulah jalan satu-satunya untuk menjaga pintu hati kita dari godaan syahwat dan juga setan. Sebab kalau tidak, maka jikalau hati ini dikuasai oleh syahwat dan setan, tentu manusia akan diperbudaknya, ya. Akan diperbudaknya. Ya seperti orang-orang Yahudi itu, ya. Ya, orang-orang Yahudi itu sudah diperbudak oleh hawa nafsunya. Bahkan kapan hari itu
Mereka menyebarkan tulisan begitu banyak, ribuan bahkan mungkin jutaan di masyarakat Gaza atau Palestina itu, surat Al-Ankabut ayat 14. Jadi mereka itu menggambarkan kaumnya Nabi Nuh yang akan diberikan banjir karena kezaliman mereka. Lah orang-orang Yahudi ini justru lucu, ingin menguasai Palestina dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat itu disebarluaskan, katanya mereka akan menenggelamkan Gaza atau Palestina itu, terowongan-terowongan itu dengan air laut itu. Jadi mereka menggambarkan akan menjadikan umat Islam yang di Palestina itu bagaikan kaumnya Nabi Nuh yang akan tenggelam dengan air laut, katanya begitu. Maksudnya nyingkiro gitu loh. Jadi genosida, diusir. Lah ini kan namanya kezaliman. Wong ngusir wong Islam, gawe ayate wong Islam menggunakan Quran, aneh itu. Makanya bagi bangsa Palestina gambarannya itu seperti ini. Kalau kita punya rumah, lalu kemudian datang orang asing bilang, rumahmu tinggalkan, dimiliki dan di-HI. Lah itu sama halnya orang itu mengklaim rumah kita milik dia. Apa yang harus kita lakukan? Ya bertahan dan dipertahankan. Bukan lalu kemudian harus nyingkir, harus pindah, harus hijrah, tidak ya. Karena konteks hijrah itu beda ya. Kalau bangsa Palestina itu adalah wajib untuk jihad di sana. Sehingga kalau kemudian bangsa Palestina tidak mampu, maka tetangga-tetangga dari Palestina yang Muslim juga harus membantu untuk mempertahankan. Makanya tidak salah kalau kemudian Yaman, kemudian Lebanon, Hizbullah dan lain sebagainya membantu, itu nggak salah. Karena memang kewajiban yang dekat dulu. Dan yang berjauhan dengan Palestina ya wajib membantu seperti Indonesia dengan berbagai macam bantuan berupa makanan, uang dan lain sebagainya itu. Jadi kembali kepada zikir, jadi kita senantiasa diwajibkan untuk mengingat Allah. Supaya apa? Ya mampu mengalahkan hawa nafsu dan iblis, setan yang hendak menguasai diri kita. Kalau sudah manusia itu diperbudak oleh nafsu dan setan, tentu akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di sini diterangkan, karena manusia itu tidak luput dari nafsu, tentu juga tidak luput dari dosa, ya. Tidak lepas pula dari berbuat dosa. Makanya tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia itu kosong dari dosa, kecuali para rasul, nabi yang memang dimaksum, ya. Kalau manusia seperti kita itu tidak luput dari perbuatan dosa, maka disitulah Allah memberikan pintu taubat. Kalau zikir itu wajib, taubat juga wajib. Makanya baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, perintah untuk bertaubat itu senantiasa disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti dalam Al-Quran, wasari'u
ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Wasari'u agi-agiyo, bersegeralah, cepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah. Artinya kalau orang itu merasa berdosa, ya segeralah untuk bertobat. Karena orang bertobat itu justru oleh Allah, wa jannatin ardhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin, diganti oleh Allah, disediakan oleh Allah bagi orang-orang taubat, orang-orang yang bertakwa itu adalah surga yang lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi kan begitu maha pengampunnya Allah, orang taubat itu malah disediakan surga. Karena apa? Banyak dalam hadis Nabi itu mengatakan at-taibu kama la dzambalahu. Orang yang bertaubat itu bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya artinya ya bersih lagi, bagaikan bayi yang terlahir. Kama la dzambalahu, bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Saking pengapurane Gusti Allah, begitu pemaafnya Allah, andai kata seseorang itu mengulang perbuatan dosanya, tobat, mengulang lagi tobat sebanyak 70 kali dalam sehari kata Nabi, maka tetap diampuni oleh Allah. Walaupun mengulang minimal 70 kali, bukan sekali dua kali, sehari mengulang 70 kali, tobat lagi, mengulang lagi, tobat lagi, sampai 70 kali, Allah tetap mengampuni. Begitu pemurahnya Allah. Allah tidak pernah dendam, nggak punya rasa jengkel, mangkel, tidak. Mungkin kalau kita ya, kalau manusia 1000 kebaikan dengan satu kesalahan, manusia itu menganggap seseorang itu buruk, lupa dengan 999-nya. Tapi kalau Allah tidak, 1000 keburukan dengan satu amal yang Allah ridho, maka 999 akan diampuni oleh Allah. Tapi persoalannya bukan pada Allah, pada manusia. Nah, manusia itu kan nggak tahu ajalnya, kapan matinya, di mana matinya. Lah ketika misalnya berbuat dosa lalu kemudian mati, lah itu yang bersoal. Kalau Allah sih berbuat dosa, tobat, tetap diampuni. Tapi kalau kemudian mengulang-ulang lalu kemudian mati, maka tergolong orang itu su'ul khotimah. Naudzubillah. Terlebih kalau su'ul khotimah itu murtad. Kan banyak sekarang di internet itu orang-orang yang kemudian murtad, ya. Maka seluruh amal itu hilang, nggak ada nilainya. Terlebih juga syirik, ya. Dosa syirik itu, jikalau kemudian syirik mati, amal yang sebelum-sebelumnya itu dengan sendirinya hapus secara otomatis, nggak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah. Makanya dalam sebuah hadis itu Nabi mengatakan, walaupun ada sebagian ulama mengatakan ini dhaif, statusnya hadis ini dhaif dan sebagainya, tapi ini bisa kita jadikan sebuah fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal agar kita termotivasi. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la shahirata, tidak dikatakan dosa itu kecil, ma'al israr, jikalau itu dilakukan terus-menerus. Jadi artinya dosa itu kalau dilakukan terus-menerus, sekalipun itu dianggap dosa itu kecil, yaitu dosa besar.
Jadi tidak disebut dosa kecil kalau dosa itu dilakukan secara terus-menerus. Sedikit demi sedikit ya akan menjadi bukit gitu. Wala kabirota mal istighfar, tidak disebut dosa besar pula kalau kemudian seorang itu setelah berbuat dosa tobat tidak mengulang selama-lamanya. Jadi walaupun dosa itu besar, tapi kemudian kalau menyesal tidak mengulang lagi, ya tentunya dosa besar itu akan diampuni oleh Allah. Tapi walaupun itu dosa kecil, tapi terus menerus dilakukan, maka bisa jadi itu akan menjadi persoal, akan menjadi masalah itu. Makanya jangan sekali-kali kita meremehkan dosa kecil, ya. Kata Bilal, sahabat Bilal pernah mengatakan, kalau engkau melihat dosa itu, jangan melihat kecilnya, tapi lihatlah siapa yang kau durhakai, siapa yang kau tentang itu, gitu. Jadi jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa yang kau durhakai. Kalau kita menengok ke belakang, iblis itu kan ketika diperintah oleh Allah untuk tawadhu, ya, sujud dalam pengertian hormat, tawadhu ke Nabi Adam, kan menolak. Sekali dosa yang dia lakukan itu dan dia tidak mau bertobat, maka kebaikan iblis yang sebelumnya begitu luar biasa itu lenyap sudah, menjadi orang yang dilaknat, hamba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya jangan meremehkan dosa, ya. Benar dosa itu kecil, tapi kalau selalu diulang-ulang maka dianggap itu dosa besar, ya. Makanya kata sahabat Bilal, jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa yang kau durhakai. Kata Ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan bahwa orang yang benar-benar taubat itu melihat dosa itu seperti gunung yang hendak meletus. Begitu ada gunung yang hendak meletus, dia lari. Begitu takutnya dengan gunung itu. Ya seperti itulah kalau kita melihat dosa besar, segera lari karena takut terjerumus pada perbuatan dosa itu. Tapi orang yang memandang bahwa dosa itu kecil, orang-orang yang ahli maksiat, ya, tidak takut kepada Allah, itu bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, hanya ditepis begitu saja. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi orang-orang maksiat, orang yang ahli durhaka kepada Allah, itu adalah menganggap dosa itu bagaikan lalat saja, sehingga beranggapan kalau semisal ditepis lalu kemudian hilang di depan kita. Tapi sesungguhnya orang yang benar-benar mukmin tidak menganggap dosa itu seperti lalat, tapi bagaikan gunung yang hendak meletus. Maka benar-benar dia akan lari menghindar agar tidak mengenai letusan gunung itu kepada mereka. Gitu. Di kitab ini diterangkan syarat-syarat tobat, ya, syarat-syarat tobat, yaitu kembali dari perbuatan durhaka, ya, kembali dari perbuatan durhaka. Tabayatubu taubatan, arti tobat itu kembali, ya. Misalnya panjenengan berjalan ke depan, misalnya kan itu sering, ya,
Orang bersepeda motor, lalu kemudian dia begitu cepat, lalu ketika di lampu merah dia kebablasan di garis-garis zebra itu, kan nggak boleh dalam undang-undangnya, karena dia merasa kelebihan, lalu kemudian mundur takut ditilang. Nah, itu namanya tobat. Jadi mundur pada garis yang diperbolehkan. Itu makna hakikatnya tobat seperti itu. Jadi tobat itu orang ini sudah melampaui batas, sudah keterlaluan, ya. Misalnya mabuk-mabukan dilarang, minuman keras diharamkan, lalu kemudian dia minum. Lah itu kan namanya berlebihan, melampaui batas. Maka orang yang bertobat tentu menarik diri, tidak meneruskan perbuatannya itu, tidak melanjutkan mabuk-mabukannya itu. Itu namanya tobat, ya. Misalnya seseorang tidak mengerjakan sholat, menyadari kalau meninggalkan sholat itu haram, maka kemudian dia kembali kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah, ya, sehingga sholatnya menjadi tetap istiqomah, dijaga dan dipelihara, tidak melampaui batas sampai kemudian ditinggalkannya. Yang kedua, menyesal. Jadi kalau istilah syarat itu ya rukun, ya. Rukun sholat apa? Fatihah. Rukun kauli daripada sholat itu apa? Yang baca Fatihah, baca tahiyat, baca salam, baca sholawat, baca takbiratul ihram, kan begitu. Bagaimana kalau sholat tidak membaca Fatihah? Batal. Bagaimana kalau sholat tidak membaca takbiratul ihram? Batal, kan begitu. Ya sama dengan rukun daripada taubat itu menyesal. Kalau tidak ada penyesalan dalam diri, ya akhirnya tadi itu mengulang dan menganggap dosa itu seakan sepele, remeh. Makanya rukun daripada taubat itu harus menyesal. Kalau tidak menyesal, maka taubatnya itu bukan tergolong nasuhah, nggak masuk kategori nasuhah. Ya mungkin menyesal hanya sekejap. Orang itu manusiawi. Biasanya kalau setelah berbuat dosa itu istighfar, astagfirullah. Ngerti saja nih, ngerti, paham. Istighfar ya, astagfirullah. Tapi apalah arti istighfar kalau dia tidak kemudian menyesal? Jadi syarat atau rukun daripada taubat itu menyesal. Makanya kalau kita menyesali perbuatan yang dulu-dulu, ya tentu perbuatan yang dulu-dulu itu dengan sendirinya akan diampuni oleh Allah. Kemudian rukun yang ketiga, berniat tidak mengulang, ya. Itu rukun yang ketiga, berniat tidak mengulang. Lah kalau mengulang lagi, guyonannya itu tomat, ya. Mari tobat kumat, ya. Wah, itu berarti belum masuk kategori taubatan nasuha. Ya, taubat itu ya sama terkait dosa yang hubungannya kepada Allah, hablum minallah maupun hablum minannas, terkait dengan hubungannya sama manusia. Misalnya saya ini kok berlaku nggak sopan, ya menyesal. Saya ini kok sepertinya orang sombong, saya ini ya menyesal. Saya ini kok sepertinya tergolong orang riya. Makanya kalau sholat misalnya Allahu Akbar, lalu kemudian ketika takbir kok muncul pamrih, riya, kemudian diperbaiki saat kita sholat seketika itu, Allah mengampuni. Tapi kalau setelah sholat ket mari terus eling taubat, nggak diterima istighfarnya itu, sehingga sholatnya itu nggak ada nilainya di pandangan Allah.
Jadi kalau misalnya, makanya yang kapan hari kami sampaikan itu, ketika seseorang itu sholat lalu kemudian muncul pamrih, riya itu, karena orang itu kan nggak sepi dari riya ya, orang itu nggak sepi dari pamer, berapa persen adalah ya. Nah ketika saat orang itu takbiratul ihram, kok enaknya sawangane nggak sholat dhisik, kan begitu kadang kan, nggak enak sawangane kok gak sholat dhisik, nang omah sholat qobliyah ba'diyah itu kan sunahnya di rumah, lalu kemudian sholat di masjid boleh asal mengosongkan hati dari pamrih. Lah kita ini kadang kan keluar pamrih gini, engko ate nang omah gak nglakoni awake dhewe iki. Lho kenapa? Kan lebih utama itu. Tapi kita sering dalam hati ngomong, wah kalau di rumah nggak ngelakoni, mbo hapian, mbo diganggu putu atau mungkin lupa dan sebagainya. Karena pamrih itu, maaf, tidak hanya karena ingin dipuji, tapi ikhlas itu mengosongkan makhluk dalam hati. Sehingga kalau kita sholat di masjid kok lebih enak daripada di rumah, itu pamrih namanya, riya. Kalau sholat ada AC-nya dengan tidak ada AC-nya, kita kok lebih nyaman ada AC-nya, itu pamrih namanya. Kalau kita sholat karpet empuk ambek enggak lebih khusyuk dengan karpet empuk, itu pamrih namanya. Jadi artinya kita ini nggak sepi dari pamrih, nggak sepi. Ada saja. Makanya Imam Syafi'i yang sering kali sampaikan, khusyuk itu tidak dijadikan sebuah syarat sholat, hanya sifatnya sunnah hay'ah. Karena orang itu kalau disuruh khusyuk 100% nggak bisa, 50% saja nggak bisa. Walaupun Imam Ghazali menilai 50%. Sayyidina Ali yang levelnya sudah karramallahu wajhah. Coba kalau panjang lihat hadis itu semuanya kan radhiyallahu. Tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, begitu banyak ibadahnya, sujudnya kepada Allah. Itu pernah dites, suruh khusyuk itu beliau kemudian gagal. Ya mesti ada lah orang itu minimal ketika takbir. Kenapa Imam Syafi'i itu takbiratul ihram itu disertakan dengan niat. Jadi lil iktiron, membersamakan Allahu Akbar, asal tidak lebih dari 7 ketukan, 7 alif. Maka batal takbiratul ihramnya. Batal, nggak boleh. Ya di bawah 12 ketukan. Menit detik itu ya, di bawah 12 ketukan. Ada yang berpendapat 7 karena mat wajib itu kan 6 ya, 6 sampai 8 harus di bawah 12 atau 7. Boleh dibarengkan Allahu Akbar, saya mengerjakan sholat Isya wajib cukup sudah, walaupun tidak menyebutkan menghadap kiblat, tidak harus menyebutkan karena Allah, menyebutkan berapa jumlah rakaatnya, cukup saya sholat fardu Isya jadi makmum, cukup sudah, Allahu Akbar, sehingga tidak terlalu panjang. Ada yang orang itu karena uas itu yang masuk kategori diperdaya setan ya, sampai seperti pesawat terbang itu, gitu ada. Coba kalau lihat jenengan di beberapa tempat kan saking ragunya, ya baik membarengkan itu, tujuannya minimal khusyuk di situ kan, minimal khusyuk.
Nah, saya sholat, berarti kan mengkhusukkan hati. Nah itu sudah diterima. Menurut pendapat Imam Syafi'i, itu sudah khusyuk namanya, sudah diterima. Nah makanya, mengapa niat kok dibarengkan itu? Tujuannya supaya minimal ada khusyuknya orang sholat itu. Nah biasanya setelah takbiratul ihram, layang-layang sudah. Kadang pamrih. Wah, apalagi kalau jadi imam apa suaranya nggak enak titik don, lupa gitu don, aduh kacau itu kacau dan sebagainya. Lah makanya manusia itu nggak lepas dari pamrih. Maka karena itulah kalau ketika kita pamrih di saat sholat, segera taubat, segera beristighfar, ya Allah, kembali kepada jalur yang benar, kembali pada garis yang benar. Sebab kalau sudah salam, lalu kemudian menyadari kekeliruannya ketika pamrihnya tadi, ya nggak diterima sudah, nggak diterima. Nah ini sebenarnya masih panjang ya bab taubat itu di halaman 114 karena sudah sepertinya ya. Pertanda mau Isa apa sudah Isa? Nah? Oh Isa. Apa ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Sungkan. Karena sudah Isa. Oh iya, monggo. Oke. Karena pernah ada cerita sebelumnya ada dialog. Kan saya katakan bahwa orang bertanya, kenapa Allah tidak kelihatan? Apa? Kenapa Allah tidak kelihatan? Iya. Saya katakan itu seorang bodoh. Iya. Tapi ini ada dialog, Al-Quran ada apa ayatnya? Kata ada dialog antara Nabi Ibrahim sama Allah. Nabi Ibrahim bertanya sama Allah, gimana caranya Allah menghidupkan orang mati? Iya. Gimana cara menghidupkan orang mati? Allah maksud dulu ya. Apakah kamu ragu sama aku? Tidak ya Allah, saya tidak ragu. Cuma saya ingin dapat di mana? Coba kamu ambil burung empat burung diambil, empat burungnya dicacah saja, empat burung. Empat kaca kemudian satu dipisah jadi empat, ditaruh di bukit, empat bukit, 1, 2, 3, 4 bukit. Dan apa terjadi? Kembali burung itu semua jadi empat. Itu Allah yang sama. Yang kedua adalah antara kiai sama santrinya. Itu nanyanya, kenapa Allah nggak kelihatan? Terus kiai nanya sama santrinya, kamu lihat daun di pohon goyang-goyang, kenapa? Kena angin. Terus kamu kalau kena angin terasa? Kelihatan angin enggak? Ya nggak kelihatan. Tadi ada kan? Itu jawaban yang mungkin jawabannya yang bagus sekali. Iya. Jadi kita jawab tadi bukan karena kebutuhan orang. Iya. Iya begini. Karena mengapa saya sampaikan kebodohan? Karena banyak orang-orang sekarang itu yang kalau panjenengan lihat di internet itu mempertanyakan bahwa bersaksi itu, yang namanya bersaksi itu melihat, gitu loh. Maka bagaimana kita bersaksi, wong tidak bisa terlihat, gitu loh. Paham? Nah, makanya asyhadu itu makna hakikatnya bukan menyaksikan. Nah, bukan. Makanya kan kebodohan orang yang berkata begitu itu kebodohan. Paham nggak jenengan? Karena orang-orang sekarang itu banyak yang mempertanyakan, loh Tuhan itu kita disuruh bersaksi. Lah, kalau bersaksi, dia menyaksikan, saya menyaksikan buku, kan terlihat. Saya menyaksikan, lah, walaupun Allah menghidupkan kan nggak bisa terlihat. Kan itu hanya kekuasaan, sehingga bisa dibantah
mereka oleh para penyihir-penyihir, kan begitu. Makanya seperti angin itu nggak kelihatan tapi bisa dirasa. Angin itu tidak terlihat. Ya maaf, kentut itu bisa tidak terlihat tapi bisa didengar, kan begitu, bisa dibau. Lah, sedangkan Allah, kita ini dipertanyakan oleh mereka, apanya yang dirasa, apanya yang dilihat, apanya yang dibau. Nah, sedangkan jenengan tadi mencontohkan Nabi Ibrahim, lah itulah wujud dari kekuasaan Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya. Walaupun tidak bisa terlihat, tapi kekuasaannya kan terlihat. Dengan langit dan bumi beserta isinya yang tertib tanpa bertabrakan satu dengan yang lain, semuanya ini wujud kekuasaan Allah. Makanya kalau jenengan saya tanya, ini bangku, iya, ada nggak yang menciptakan? Pasti jawabannya jangan nggak ada, kan? Ada. Demikian pula langit bumi dan seisinya, ada yang menciptakan, itulah Allah. Tapi kita tidak bisa melihat, tapi hati yang bisa merasakan. Nah, makanya sekarang ini banyak orang-orang bodoh yang kemudian menyampaikan, menyalahkan bahwa asyhadu itu bukan bersaksi. Kalau bersaksi itu menyaksikan, begitu loh, paham nggak? Nah, sedangkan mana Tuhannya orang Islam nggak bisa dilihat, nggak bisa disaksikan. Kalau menggambarkan kiai angin bisa dirasa, kan begitu. Lah makanya saya sampaikan di forum ini supaya jenengan paham bahwa asyhadu itu bukan menyaksikan tapi berikrar. Tidak ada Tuhan, bukan semata tidak ada Tuhan, la ma'buda bil haqqi, tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah. Itu. Dan Allah tidak perlu dirasa seperti angin, tidak perlu dilihat seperti bangku, benda-benda yang lain ini, tapi Allah bisa dirasa di hati. Makanya ketika Nabi Musa itu menginginkan bisa melihat Allah, kata Allah, kamu nggak akan sanggup, nggak akan sanggup. Maka ketika Allah menunjukkan nurnya kepada Nabi Musa pingsan, nggak kuat. Selevel Nabi Musa pingsan, apalagi kita yang penuh dengan dosa sehingga terhijab dari Allah. Makanya kita bisa merasakan, itulah ihsan. Ketika kita sholat, kata Nabi, hendaknya engkau itu seperti melihat Allah, tapi walaupun kamu nggak bisa melihat, tapi merasakan akan kehadiran Allah. Ini wajah tuh, kan kita tidak menghadap Allah, kan enggak. Ini wajah tuh, wajahiyah, kami menghadapkan wajahku kepada Allah. Jadi bukan menghadap. Ka'bah kan kita tidak menghadap, tapi wajah kita hadapkan ke Ka'bah. Tidak harus terlihat, kan begitu. Makanya jenengan harus paham seperti ini supaya kalau ada penjelasan-penjelasan yang bersifat tidak sesuai dengan yang sebagaimana saya jelaskan itu, ya tentu hal yang demikian itu adalah tidak benar. Paham ya? Jadi demikian, mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.